Tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Ini adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Satu hal yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk kita membersihkan hati kita. Bahkan subhanallah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang di antara doanya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta benda kita dan juga anak keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang suci, hati yang selamat, ya, dengan membawa hati yang selamat, ya. Di dalam ayat ini teman-teman sekalian, doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan kelak. Terkadang kita lebih memperhatikan perkara dunia kita. Terkadang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan engkau hinakan aku di dunia ini. Ya Allah jangan engkau hinakan aku di dunia. Jangan engkau rendahkan aku di dunia. Tapi kita terkadang lupa minta kepada Allah agar Allah tidak hinakan kita di akhirat. Padahal itu yang lebih penting, ya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara hati, keselamatan jiwa kita di akhirat itu adalah lebih penting daripada perkara duniawi, ya. Perkara hati, tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, itu lebih penting daripada, ya, membersihkan badan kita yang lainnya. Makanya ada para ulama kita yang mengatakan ajaban, ya, ajaban linnas atau ajaban lirrajul, ya, atau ya sungguh aneh, ya, ajaib seseorang itu, ya, sungguh ajaib seseorang itu. Dia yahtammu biwajhihi wala yahtammu biqalbihi. Dia senantiasa memperhatikan wajahnya, tapi dia tidak memperhatikan hatinya. Padahal kata para ulama, sebagian ulama kita, mereka mengatakan, padahal wajah adalah mahalu nadharin nas. Dia adalah tempat untuk manusia menilai dan melihat. Wal qalbu mahalu nadharillah. Adapun hati, dia adalah tempat dinilainya Allah Subhanahu wa taala, tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita lebih memperhatikan bagaimana kita memperbaiki dan memperbagus zahir kita, dan kita lupa dengan batin kita. Ya, kita lupa dengan hati kita. Padahal zahir kita adalah pusat perhatian manusia saja, sementara hati kita adalah pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ya, sebelum saya lanjutkan doanya Nabi Ibrahim tadi, Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, jika segumpal daging ini bagus, baik, ya, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah hati, ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah itu adalah hati. Dia adalah raja dari anggota tubuh kita, ya. Dia adalah raja dari anggota tubuh kita yang semestinya lebih kita perhatikan kesuciannya, kebersihannya, ya, daripada zahir kita yang nampak ini, wajah kita, badan kita, dan seterusnya, pakaian kita, ya. Lebih kita perhatikan semestinya hati kita, bagaimana dia bersih, bagaimana dia suci, ya, bagaimana dia bisa membawa pemiliknya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia agar bisa menjadi hati yang putih, yang membawa seseorang kepada ketaatan, dan jangan sampai dia menjadi hati yang hitam, yang membawa seseorang tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak lagi mencegah kemungkaran. Seperti yang Nabi SAW kabarkan, bahwa
ya, seorang hamba idza adznaba 'abdun dzamban, jika ada seorang hamba melakukan satu dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Setiap kali bertambah kemaksiatan dosanya, maka akan semakin bertambah juga titik hitam di dalam hatinya. Kata Nabi SAW, maka hati akan menjadi dua. Hati yang putih bersih dan hati yang hitam. Ya, hati yang hitam. Kata Nabi SAW, jika hati sudah menjadi hitam dengan dosa dan kemaksiatan, tidak dibersihkan hati kita. Kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau hatinya sudah kotor, ya, sudah hitam hatinya, maka dia tidak lagi mengenal kebaikan dan dia tidak akan mencegah kemungkaran. Yang buruk dia akan anggap baik, dan yang baik dia akan anggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya, waliyadzu billah. Rasulullah SAW kabarkan bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang apabila daging tersebut bagus, baik, ya, suci dia, maka akan baik seluruh anggota tubuh kita. Karena hati ini yang memerintahkan, ya teman-teman sekalian. Hati ini yang memerintahkan. Lisan, anggota badan kita, mereka yang menerjemahkan isi yang ada di dalam hati kita. Ya, makanya sering kita mengatakan, ya, hati kecil saya, jika dia bersih, teman-teman sekalian, maka amalan-amalan kita juga akan menjadi baik. Ya, jika hati kita bersih, amalan-amalan kita akan menjadi baik.